Orang datanya mana ini? Orang datanya. Seorang pria mengaku sebagai ahli waris terlibat kericuhan dengan petugas keamanan kawasan industri Delta Mas, Kabupaten Bekasi. Bahkan ia sempat mengadang alat berat yang akan membuka blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara serta mengamankan pelaku. Kericuhan berawal saat petugas hendak membongkar blokade jalan, tiba-tiba dihalangi sekelompok ormas. Blokade ini dibuat lantaran ahli waris keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih sengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu konflik di kawasan industri kota Delta Mas ini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Membawa senjata tajam berukuran besar, YS 58 tahun datang ke sebuah bengkel mobil untuk meminta uang di Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku juga mengeluarkan kata-kata intimidasi untuk menakut-nakuti korbannya. Video aksi pengancaman ini pun viral. Tak butuh waktu lama, unit Reskrim Polsek Cengkareng membekuk pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan, pelaku mendatangi korban hingga meminta uang jatah bulanan senilai Rp100.000. Pelaku diketahui kerap melakukan pemalakan di kawasan Kapuk dan mengancam dengan membawa senjata tajam. Selain pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Api melalap gudang penyimpanan barang elektronik di lantai 4 Ruko Citra Graha Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas Damkar Jakarta Barat berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Bahkan besarnya kobaran api membuat petugas sempat kewalahan. Belum diketahui pasti dari mana munculnya sumber api. Api baru bisa dijinakkan setelah petugas menggerakkan 17 unit mobil ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Polisi menggerebek PP di rumah kontrakannya tak jauh dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Ia merupakan salah satu pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri yang menjadi Kepala Keamanan Pasar Induk Ramat Jati. Hasil pengembangan, polisi juga menggelandang 5 pelaku dan total sudah 6 orang diamankan terkait aksi premanisme dan intimidasi di area Pasar Induk Ramat Jati yang viral. Hasil pemeriksaan, para pelaku tidak terima jika Kepala Keamanan Pasar melakukan penataan pedagang kaki lima di area Pasar Induk Ramat Jati. Sebelumnya, korban melakukan pembersihan PKL yang tidak berizin hingga berujung pada aksi penggerudukan oleh puluhan preman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 WNA diamankan imigrasi Jakarta Selatan karena melakukan pelanggaran di Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara di Subang, Jawa Barat, petugas bank keliling tewas bersimbah darah di kebun mangga. Asing yang tinggal di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Satu persatu unit apartemen didatangi petugas untuk diperiksa dokumen izin tinggal.
Hasilnya, 6 WNA asal Somalia dan Yaman diamankan karena melanggar izin tinggal hingga tidak membawa paspor. Total ada 29 unit apartemen yang disasar dengan beberapa temuan pelanggaran. Umumnya pelanggaran seperti tinggal tidak sesuai dengan domisilinya, overstay, dan tidak memegang dokumen razia. Para WNA yang terbukti melanggar dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Selatan untuk identifikasi hingga proses deportasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Olah TKP dilakukan di sekitar jasad Amsori bin Kanafi, 38 tahun, di kebun mangga warga, Kampung Karangsari, Desa Jatireja, Subang. Pria yang menjadi bank keliling ini ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka senjata tajam. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Bandung. Kuat dugaan ia dibunuh dan jasadnya sengaja dibuang di kebun. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan motor korban dan barang bukti lainnya. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang mama terekam CCTV saat mencuri laptop penumpang bus Transjakarta yang tertinggal di jok bus hingga viral. Sementara di Matraman, motor Vespa klasik yang terparkir di bengkel digasak pencuri. Seorang wanita terekam CCTV saat menumpang bus penghubung Transjakarta jurusan Rempoa Blok M. Namun karena ceroboh, saat turun ia lupa membawa laptopnya yang diletakkan di bawah tas. Tidak berselang lama, masuk seorang emak-emak MW 44 tahun dan melihat laptop korban tertinggal di jok bus. Karena ada kesempatan, ia pun membawa laptopnya. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi yang menerima laporan dari korban segera mengamankan pelaku beserta barang bukti yang belum sempat dijual. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Kamera pengawas merekam 2 pelaku curanmor yang datang dan langsung menuju garasi bengkel di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Setelah dirasa aman, satu pelaku menggasak salah satu motor Vespa klasik dengan mendorong ke arah jalan raya lalu kabur. Pemilik bengkel mengaku aksi pencurian terjadi meski motor sudah dikunci. Namun ada kerusakan pada bagian kunci kontak. Rencananya korban akan melaporkan kejadian ini ke Polsek Matraman. Dan saat ini video aksi pencurian Vespa klasik ini viral. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang begal babak belur usai mendapat perlawanan dari korbannya di Brebes, Jawa Tengah. Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, maling motor sembunyi di rumah warga dan sempat melepaskan tembakan saat dikejar. Pelaku begal menggunakan airsoft gun, Risto Saputra, 34 tahun, terkapar tak berdaya usai dihajar 2 korbannya di bawah flyover Keramat Sampang, Brebes. Sebelumnya, ia berupaya merampas motor, namun mendapat perlawanan dan berujung babak belur. Kejadian berawal dari pelaku yang berpura-pura sebagai anggota polisi dan tengah menyelidiki kasus pencurian ponsel. Pelaku kemudian menodongkan pistol ke arah Abdul Muki dan teman-temannya. Merasa terancam, korban melawan hingga terjadi baku pukul dan berujung pelaku tak berdaya. Dia pegang pistol, nganterin, dan terus ngomong lagi, mana kunci motornya? Terus apa sih namanya, ngambil HP saya. Terus saya dijadiin, terus aku ambil pistolnya, aku keluar. Terus teman saya maduin saya. Saat ini pelaku dirawat di RSUD Insinyur Soekarno dengan tangan terborgol. Sementara airsoft gun dijadikan alat bukti oleh polisi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Di sini terjadi di Ciampel, ada terjadi
Warga mengepung maling motor yang lari ke atap rumah warga di Jalan Raya Ciampel, Bandung Barat. Pelaku yang sudah terjebak akhirnya dibekuk dengan bantuan anggota TNI. Pelaku juga sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya digelandang ke kantor polisi. Menurut warga, dirinya sempat terkejut saat mengetahui pelaku masuk dengan nekat menerobos untuk mencari tempat bersembunyi. Curiga dengan keterangan pelaku, warga sengaja mengunci pelaku di rumahnya lalu meminta bantuan. Saat warga mengepung, pelaku mengeluarkan pistol hingga berhasil kabur ke loteng. Di sini berdiri semua kan sama dia. Kalian, diam kalian. Anjing, keluar takan. Cek abis teh sempet kieu ngomongnya. Sengaja biar dapat di depan kan warga udah depan banyak. Gak tahu tetap maling apa bukan, belum ada yang kesini lewat. Sesudah keluar warga kesini, beneran maling juga butuh. Polisi kini memburu rekan pelaku yang kabur dengan membawa sepeda motor korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Viral, 2 warga negara asing duduk di atap mobil yang tengah melaju di kawasan Canggu, Badung, Bali. Selanjutnya dilintas Ainus siang. Api melalap 16 unit motor pelajar SMK yang parkir di Gang Guntur 2 Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahkan sempat terdengar 5 kali ledakan dari lokasi kejadian. Selain motor, api juga melahap 2 bangunan warga di lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 2 unit mobil damkar. Setelah 1 jam, api bisa dijinakan. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dalam video viral, 2 warga negara asing asik duduk sambil berjoget di atap sebuah mobil mewah saat melintas di kawasan Canggu, Badung, Bali. Salah satu WNA bahkan melemparkan kaleng minuman yang baru dikonsumsinya sembarangan. Dinilai meresahkan, jajaran Satlantas Polres Badung langsung memburu keberadaan mobil tersebut. Petugas kemudian mengamankan 2 WNA berkewarganegaraan Inggris dan Kanada tersebut. Keduanya pun meminta maaf atas tindakan yang diakui di bawah pengaruh minuman keras. Sementara sopir mobil yang disewa kedua WNA tersebut dikenakan sanksi tilang. Untuk meminimalisir tindakan meresahkan dan melanggar hukum warga negara asing saat berada di Bali, Pemprov Bali menerbitkan surat edaran yang berisi tatanan baru bagi wisatawan asing. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 curanmor beratribut ojol yang beraksi menggunakan senjata api mainan dibekuk di Tangerang, Banten. Sementara dari Makassar, Sulawesi Selatan, driver ojol cekcok dan menganiaya mama usai ditegur melawan arus dan terobos lampu merah. Kamera pengawas merekam saat 2 pria tengah mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Salah satu pelaku yang menggunakan atribut ojek online berusaha mencongkel motor incaran menggunakan kunci letter T. Namun korban yang mendengar suara langsung keluar rumah dan memergoki aksi pelaku. Seketika kedua pelaku kabur dan menodongkan senjata api ke korban yang berusaha mengejar. Tak butuh waktu lama, jajaran unit Reskrim Polsek Kelapa II langsung mengamankan kedua pelaku, RY dan RK di wilayah Karawaci, Tangerang. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata api jenis revolver, pisau, kunci letter T dan 4 kendaraan. Polisi masih mengejar pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Para pelaku pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Driver ojek online di Makassar terlibat cekcok hingga berujung menganiaya emak-emak yang mengendarai sepeda motor di Jalan Sungai Sadang. Pelaku menendang korban dan dibalas korban dengan hantaman helm. Usai peristiwa itu, korban lapor polisi dengan bukti visum dan rekaman video amatir. Tim Jatanras Polrestabes Makassar akhirnya menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Macini.
Kepada polisi, pelaku mengaku tidak terima ditegur karena melawan arah dan menerobos lampu merah. Kini pelaku ditahan polisi, sementara sepeda motornya disita. Pelaku ini melawan arus karena ditegur oleh si perempuan dan laki-lakinya tidak terima. Akhirnya terjadi pertengkaran mulut yang kemudian berujung si perempuan ini dibuntuti sepeda motornya dari belakang oleh si laki-laki atau pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku sementara waktu mendekam di tahanan Polrestabes Makassar. Ia dijerat pasal 351 tentang penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Bocah 10 tahun dirawat di rumah sakit akibat dibakar temannya di Situbondo, Jawa Timur. Kini kondisi korban memprihatinkan akibat luka bakar di wajah dan badan. Tragis, seorang bocah berusia 10 tahun harus dirawat di ruang intensif Rumah Sakit Abdur Rahim, Situbondo, Jawa Timur. Bocah tersebut mengalami luka bakar serius di bagian kepala dan setengah badannya. Dari keterangan keluarga, awalnya korban diajak bermain oleh 5 temannya. Namun tiba-tiba saat korban duduk, satu temannya langsung menyiram spiritus dan menyulut api. Beruntung korban segera diselamatkan warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pengetahuan saya ya waktu TKP saya tidak ada di TKP, jadi saya tidak tahu persis. Itu bermain bensin atau disiram bensin atau gimana? Di pengakuan dari korban itu spiritus. Jadi spiritus itu disiram, kemudian dikorek. Hingga kini kondisi korban masih dirawat intensif tim medis di ruangan ICU. Sementara pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ribuan botol miras oplosan disita hasil penggerebekan sebuah rumah di Desa Petir, Bogor, Jawa Barat. Polisi juga sita ratusan botol miras yang dijual di sejumlah warung. Polsek Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik miras oplosan. Rumah ini diketahui sudah beroperasi selama 7 tahun memproduksi miras jenis Ciu. Di dalamnya polisi menemukan ribuan botol miras, sejumlah alat pembuat miras dan jerigen. Penggerebekan ini dilakukan petugas setelah menemukan pedagang yang menjual miras oplosan. Setelah menyita miras oplosan di sejumlah warung, polisi pun langsung mengembangkan kasus tersebut. Dari rumah tersebut, polisi juga mengamankan pelaku berinisial S. Ribuan botol berisikan miras, botol kosong, alat pengoplos, serta puluhan jerigen kemudian disita sebagai barang bukti. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah anak terjebak dalam kamar saat bermain di Mojokerto, Jawa Timur. Lintas iNews Siang segera kembali. DS, 40 tahun, hanya pasrah saat digelandang anggota Satreskrim Polsek Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. DS ditangkap usai menusuk rekannya dengan senjata tajam saat pengeroyokan terhadap petugas keamanan sebuah mal bernama Saddam Hussein. Peristiwa berawal saat korban Syahrul dan adiknya ditegur seorang petugas keamanan tempatnya bekerja. Tak terima, korban kemudian meminta bantuan pelaku DS untuk mengeroyok petugas keamanan tersebut melalui pesan singkat. DS pun langsung datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Namun saat pelaku duel dengan salah seorang security, ia malah tak sengaja menusuk tangan kanan rekannya. Korban pun tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat kekurangan darah. Salah satunya yang tersangka di belakang mengeluarkan pisau, tujuannya adalah untuk menyerang saudara Saddam Hussein. Namun akibat serangan menggunakan pisau yang ada di depan ternyata malah mengenai temannya sendiri.
nancap pada lengan sebelah kanan tembus ke depan. Kini pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sejumlah makam ambrol terbawa longsor tebing setinggi 5 meter. Sejumlah makam di tempat pemakaman umum Kampung Batakal, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ambrol akibat terseret longsor tembok penahan tanah setinggi 5 meter. Bahkan batu nisan makam berada di dasar akibat terbawa longsoran. Longsor tebing sepanjang 15 meter ini terjadi akibat diguyur hujan deras dan kondisi tanah yang labil. Akibatnya belasan makam berada di bibir tebing berpotensi terkena longsor. Untuk mengantisipasi longsor susulan, petugas BPBD akan merelokasi 11 makam yang terbawa longsor maupun di bibir tebing ke lokasi yang aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Akibat bermain kunci, sejumlah anak terjebak dalam kamar di daycare Kelurahan Kedundung, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara dari Banyumas, Jawa Tengah, 2 ular sanca bersarang di plafon rumah warga. Petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto berupaya mendobrak pintu kamar di sebuah rumah di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak diketahui terjebak di dalam saat bermain. Tidak membutuhkan waktu lama, pintu pun akhirnya terbuka. Namun anak-anak itu tidak terlihat panik, malah tertawa melihat aksi petugas damkar. Sebelumnya, petugas damkar menerima panggilan darurat. Ia menyebut ada sekelompok anak yang terkunci dan terjebak di dalam kamar. Saat didatangi, ternyata rumah itu adalah sebuah daycare. Beruntung meski sempat terjebak, anak-anak itu dalam keadaan baik-baik saja. Sejak sepekan terakhir, petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto telah menerima 3 kali laporan orang terjebak di dalam rumah. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Petugas damkar Kabupaten Banyumas mengevakuasi sepasang ular sanca di sebuah rumah di Perumahan Puri Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya kedua ular ini jatuh dari plafon kamar pemilik rumah. Diduga plafon tak kuat menahan beban keduanya. Petugas awalnya kesulitan karena harus mengevakuasi 2 ekor ular dalam waktu bersamaan. Petugas menduga kedua ular ini sudah berada di plafon rumah hampir 1 tahun. Hal itu terlihat dari banyaknya sampah dan daun bambu yang digunakan ular untuk membuat sarang. Terlebih kondisi ular betina yang saat ini akan segera bertelur. Setelah dievakuasi, kedua ular tersebut langsung dibawa ke kandang ular di kompleks kantor damkar Kabupaten Banyumas untuk dikarantina. Nantinya ular itu akan dilepas liarkan ke kawasan hutan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, nenek berusia 107 tahun asal Lampung semangat untuk menunaikan ibadah haji saat tiba di Madinah, Arab Saudi. Sementara itu, petugas sudah membagikan kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang berguna selama di Tanah Suci. Usia Sutia Sunyoto telah mencapai 107 tahun, namun semangatnya tak luntur sedikit pun. Perempuan asal Lampung ini tercatat sebagai jemaah haji tertua pada tahun ini. Bagi Sutia, usia hanyalah sebuah angka. Semangatnya untuk menjemput cinta ke Baitullah begitu menyala. Saat menjalankan ibadah haji, Mbah Sutia tak ingin diperlakukan istimewa meski predikat jemaah tersepuh melekat padanya. Ia tetap ingin menjalani seluruh rangkaian ibadah seperti jemaah lain. Mbah Sutia tergabung dalam kelompok terbang 19 JKG asal Lampung. Butuh waktu 13 tahun baginya menanti giliran berhaji. Ini kan bahkan umurnya kan 107. Nah, kok bisa sih tetap sehat, tetap kuat? Rahasianya nopo nih, Mbak? Mboten napa-napa, nggih namung biasa mawon.
sehari-hari teng kampung napa Mbak? Kecanane. Heeh. Bajanan tangge namung tanggo. Oh, tengok-tengok mawon. Nggih. Jadi bubur-bubur suket ngoten niku mawon tang griya. Mbah Sutia meyakini usia panjang adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan spiritualnya, Mbah Sutia didampingi sanak saudaranya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Bagi jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Para jemaah pun diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan memindai kartu, mengalungkannya, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Semacam paspor perhajian. Jadi kalau jamaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun, termasuk saat keluar hotel. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Dengan kartu ini, jemaah tak hanya terdata secara digital, tetapi juga dapat mengakses berbagai layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.